Beragam alasan membuat pelancong berbagai penjuru dunia mengunjungi negeri ini. Terkenal dengan arsitektur bangunan bergaya kolonial, cita rasa kuliner yang mendunia, dan terutama peradaban Mesoamerika yang lebih dikenal peradaban suku India. Lebih dari 25 situs budaya negeri ini juga tercantum dalam situs warisan dunia UNESCO. Salah satunya kota prahispanik Teotihuacan yang paling banyak dikunjungi. Begitu khas dengan keberadaan dua piramida utama, piramida matahari dan bulan. Dari atas piramida bulan ini terpampang kemegahan kota prahispanik. I'm in Mexico. Woo! Saatnya mendaki piramida matahari setinggi 64 meter ini. Seorang antropolog berkewarganegaraan Indonesia, Fitra Ismukusumo, menemani petualangan saya menelusuri jejak peninggalan suku Aztec. Diperkirakan piramid ini berdiri sejak 2000 tahun yang lalu dan kini dikenal sebagai piramid terbesar se-Amerika. Namun, bukti-bukti sejarah belum ada yang dapat memastikan siapa pendiri bangunan bersejarah ini. Sampai akhirnya suku bangsa Indian Aztec menemukannya dan memberi nama Teotihuacan yang berarti tempat manusia menjelma menjadi dewa. Peradaban Mesoamerika lah yang membuat pria berusia 38 tahun ini merantau ke negeri Sombrero. Namun latar belakang sebagai Muslim membawa Fitra pada subspesialisasi lain, yakni antropologi agama yang fokus pada tema-tema Muslim di Meksiko dan Amerika Latin. Yang terdaftar itu kira-kira abad 19 ketika Perancis menjajah Meksiko. Pasukan Napoleon membawa tentara-tentara Maghribi untuk menyerang Meksiko. Terus dalam perkembangannya pemerintah Meksiko membuka pintu buat migran. Terus ya udah dari sana presensi orang Muslim di Meksiko semakin lama semakin bertambah. Sudah 14 tahun Fitra menetap di Mexico City. Ia telah lebih dari 10 tahun menikah dengan perempuan berkebangsaan Meksiko. Inilah keluarga kecil Fitra. Sang istri Dulce Maria Moncada Garcia dan kedua anaknya Kirana dan Anjali Kinanti. Baik Dulce maupun Fitra keduanya dari kalangan akademisi. Fitra adalah dosen studi Islam di Escuela Nacional Antropologia e Historia atau Sekolah Antropologi dan Sejarah Nasional. Sementara Dulce tengah merampungkan disertasi doktoralnya di Colegio de Mexico. Mereka juga telah menerbitkan sejumlah buku di Meksiko. Dulce tertarik dengan masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Sementara Fitra banyak menulis buku tentang seluk-beluk Islam dalam bahasa Spanyol. Salah satu karyanya yang populer dan telah diadaptasi ke dalam bentuk buku digital adalah Islam untuk Pemula. Alhamdulillah, buku digital ini telah diunduh 40.000 kali. Namun bukan berarti apresiasi yang selalu ia tuai. Tak jarang buku ini menuai kontroversi. Misalnya kemarin itu mungkin karena keingintahuan dan temanya kan kontroversi tentang Islam. Jadi karena ingin tahu mereka ya Google gitu kan Islam, itu keluarnya buku ini. Terus di download lah, misalnya kayak kemarin tuh aja yang di Paris, peristiwa Paris itu yang download naik 600%, naik 6 kali lipat. Wow. Naik 6 kali lipat. Karena apa ya? Karena mereka ingin tahu. Tapi terus terang saya takut ketika nerbitin buku ini, kompilasi ini. Karena kan kalau saya salah, lu nulis tentang Islam, kan tanggung jawabnya mah di atas. Ajaran Islam bukanlah hal asing bagi Dulce. Sebelum bertemu Fitra, ia sudah menjadi seorang mu'alaf. Saat menjalani studi S1 di Skotlandia dan tinggal bersama para mahasiswi dari Indonesia dan Malaysia, ia pun tertarik mempelajari Islam.
tahun 2000, Dulce mengucap 2 kalimat syahadat di Solo. Ada kesempatan untuk belajar di UGM di Jogja, dan saya tinggal di sebuah kos, dan di samping kos ada masjid, dan setiap saat ada suara azan saya dibangunin. Dan kenapa saya mau tidur, tetapi tiba-tiba saya terbiasa dengan suara azan itu, dan sekarang itu adalah sesuatu yang saya sangat dirindukan. Kalau saya lihat perlakuan orang Islam di sekitar saya merasa bahwa Islam itu damai. Sekembalinya ke Meksiko, Dulce menyadari hidup sebagai seorang Muslim tak semudah di Indonesia. Namun ia bersyukur memiliki suami yang mengayomi keluarga dalam hal keimanan. Bersyukurnya saya bisa mengunjungi keluarga ini. Namun bukan hanya menyebarkan Islam melalui buku-buku terbitannya, Fitra juga bangga memperkenalkan budaya Indonesia. Malu dilihat banyak orang lagi. Pertunjukan gamelan dan wayang bukan hal asing di negeri sombrero. Berbagai pemberitaan tentang kesenian khas Indonesia ini telah beberapa kali mewarnai pemberitaan media Meksiko. La tradición de los títeres de sombra tiene una carga religiosa, se relaciona con rituales propios de la cultura indonesia, fitraísmo. Bisa dibilang Fitra adalah WNI yang berjasa memperkenalkan gamelan dan wayang kepada warga Meksiko. Berawal dari inisiatif Fitra memberdayakan gamelan milik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko pada tahun 2002. Ia mengirim undangan ke sekolah-sekolah musik di Mexico City untuk membentuk grup gamelan yang kemudian ia namakan Indra Suara. Indra Suara sudah mencetak berderet prestasi. Salah satu yang teranyar, kolaborasi pertunjukan gamelan dengan grup musik asal Meksiko yang sudah 4 kali memperoleh nominasi Grammy Award Tambugo. Tahun lalu, Indra Suara juga sukses menggelar pertunjukan gamelan dan wayang di Museum Nasional Antropologi Meksiko yang membuatnya banyak diliput media nasional setempat. Por la magia del gigante surgió una niña de 6 años. Gaung tentang Indonesia kian terdengar dan budayanya begitu dicintai. Salah satunya oleh dalang pemula yang tengah mendalami seni wayang ini. I really love the music and it's something that I really feel attracted to learn. And then I know all the puppets and I really love more. Atmosfer yang begitu Indonesia rutin tergelar di rumah ini setiap minggunya. Muy bueno. Hanya dengan cara seperti ini, Fitra merasa dekat dengan tanah air. Ya, bisanya caranya seperti ini. Kangen sama Indonesia, dan orang Meksiko begitu bangganya dengan kebudayaan mereka. Terus kenapa kita enggak? Dan kami pinginnya lihat di sini gamelan tuh dimain orang Meksiko. Kamu orang Indonesia juga harus bisa gitu. Harus bisa dari sekali segala macam. Lewat Fitra pula saya mengenal warga-warga asli Meksiko lainnya yang memiliki antusiasme luar biasa terhadap budaya Indonesia. Graciela Lopez salah satunya. Ia memimpin sebuah grup tari Bali di Meksiko sejak awal 2000-an. Graciela, bagus sekali. Bisa tari apa saja? Ya, bisa banyak dari tadi. Bisa legong keraton, legong jogo, panjen brahma, riyan, turunaya, udanata. Banyak sekali ya. Malu rasanya ketika warga kebangsaan lain justru lebih Indonesia daripada kita sendiri.
Hingga kini, Graciela dan grup Tali Bali binaannya aktif mempromosikan tarian Indonesia di berbagai festival. Semoga nama Indonesia kian harum di Meksiko. Budayanya makin dikenal dan dicinta. Okay, I love Indonesia especially because of the tradition. That is very colorful and it's really deep and really beautiful. Como lo es el teatro, la danza, la música y bueno. En especial la comida es muy deliciosa. And I love Indonesia. Yo amo Indonesia. Hari ini saya bersilaturahmi dengan sosok yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam di Meksiko. Amina Teslima Al-Jerahi, seorang mantan jurnalis. Kini Amina memimpin sebuah komunitas muslim di Mexico City. Ia juga mendirikan tempat yang berfungsi sebagai masjid ini sejak 28 tahun silam. Bisa dibilang inilah masjid pertama di Mexico City. Sebelum menjadi masjid, bangunan ini dulunya sebuah kantor biro berita tempat Amina bekerja. Amina juga beruntung karena komunitas muslimnya telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai organisasi keagamaan. Di Meksiko, hukum yang mengatur organisasi keagamaan sudah ada sejak 1992. This is something that we say here a lot. I say here to the community how precious is our freedom to practice our religion without any kind of governmental obstacle. Of all the different religious associations that we have now in this country, openly accepted and certified as religious associations by the government. That's quite something. Tak hanya berperan besar bagi komunitasnya, Amina juga kerap menjadi satu-satunya perwakilan muslim dalam forum antar umat beragama di Meksiko, Mexican Interfaith Council. Masukan-masukan dari mereka pun beberapa kali menjadi acuan pemerintah maupun lembaga penyiaran setempat. Seperti Departemen Dalam Negeri Meksiko dan program televisi bergengsi di Meksiko, Adela. Semoga dukungan dalam beridentitas dan beribadah ini juga dapat dirasakan komunitas muslim lainnya di negeri Sombrero. Amin ya Rabbal Alamin. Layaknya Indonesia, Meksiko juga memiliki pengalaman pahit sebagai negara terjajah. Dan monumen Niños Héroes atau pahlawan muda ini menjadi simbol perlawanan Meksiko terhadap invasi Amerika. Tak hanya patung Niños Héroes, masih ada sebuah kastil yang menjadi saksi sejarah rezim kekuasaan bangsa penjajah lainnya, yakni Spanyol dan Prancis. Kastil Chapultepec pertama kali dibangun pada 1785 sebagai tempat tinggal Raja Spanyol di Meksiko. Setelah merdeka dari penjajah Spanyol, pemerintah Meksiko kemudian menjadikannya sekolah militer 25 tahun kemudian. Setelah Meksiko benar-benar terbebaskan dari intervensi bangsa manapun, kastil menjadi rumah bagi Presiden Meksiko ke-29, Porfirio Diaz. Kini fungsinya beralih menjadi museum sejarah nasional. Pengunjung dapat berkenalan dengan kehidupan para penguasa Meksiko terdahulu lewat interior dan ragam atribut istana yang dipamerkan. Selain wisata sejarah, Kastil Chapultepec juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan ibu kota. Nah, saya sudah berada tepat di atas patung Niños Héroes tadi, dan di sini saya bisa melihat pemandangan Taman Chapultepec yang begitu luas dan memang dikenal sebagai taman terluas di Mexico City. Meksiko adalah negara sekuler dengan mayoritas penduduk beragama Katolik.
Sementara umat muslim turut ambil bagian dalam komposisi 1,9% kategori pemeluk agama lainnya di negeri ini bersama Yahudi, Hindu, dan Buddha. Sebagai seorang muslim, akses terhadap masjid adalah sebuah tantangan. Masjid hanya terdapat di kota-kota tertentu. Beruntunglah mereka yang berada di pusat Mexico City, terutama sekitar Euclides dan Polanco. Selain terkenal dengan pemukiman ekspatriatnya, Euclides dan Polanco juga menjadi pusat kegiatan para duta besar, pengusaha, maupun pekerja kerah putih lainnya di Mexico City. Di tengah kehidupan elit warga Polanco terdapat sebuah masjid yang dikenal paling strategis di kawasan Mexico City karena menjadi tempat ibadah muslim dari berbagai suku bangsa yang beraktivitas di kawasan ini. Terlebih di masjid tersebut kerap mengadakan berbagai kajian yang diikuti oleh para anggotanya. Inilah Centro Educativo de la Comunidad Musulmana atau Pusat Pendidikan Komunitas Muslim. Namun banyak orang menyebutnya Polanco Mosque karena letaknya berbatasan dengan kawasan Polanco. Bangunan masjid ini telah menjadi tumpuan umat muslim Meksiko sejak 15 tahun. Saat sholat Jumat misalnya, jemaah masjid tak hanya warga Meksiko, tetapi juga kalangan ekspatriat, terutama mereka yang berasal dari Timur Tengah. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun jumlah jemaah Masjid Polanco kian meningkat. Population in Mexico is around 100 millions, so we are very little as Muslims. And but 1 week yes, 1 week no, you can come here and you can say people enter Islam. Alhamdulillah, young and old, men and women. So it's increasing. Okay, it's again not like in our Islamic countries, the numbers, the final are minority, but if you say increasing, it's increasing. Masjid Polanco juga menyimpan kisah perjuangan umat muslim Meksiko dalam menghadirkan tempat ibadah yang layak. Said Luhabilah yang menginisiasi pusat pendidikan Islam sekaligus masjid. Pria asal Maroko ini datang ke Mexico City pada 1994. Ia membutuhkan waktu 3 bulan untuk menemukan tempat ibadah sholat Jumat. So that day, when we wanted to pray Friday, and there was no key, I took them to my office. In my office, we started collecting money from my office to build a mosque. Okay, that's the story. So I told the people, and all the people who prayed there, I said, listen, we don't want to follow anybody. No embassy, no government, nothing. We want this mosque for us as local people. Dari dana yang terkumpul dan kemurahan hati sang pemilik rumah berkewarganegaraan Pakistan, Said akhirnya merenovasi besar-besaran untuk menjadikannya sebuah masjid. Umat muslim Meksiko berharap ada lebih banyak hal yang memudahkan mereka menjalani kehidupan Islami seutuhnya. So our hope is to have, first is to have imam. So we want to have an imam here in order to teach people all the time. We don't have a school, Islamic school. We don't have restaurants can give to us the halal. We want to build a mosque, a real mosque with, and it should be independent. Community means not just mosque. Like Prophet ﷺ in Al-Madinah, he built the mosque, but there were a community, there is the market, there is the school. We need to have a group that give dawah to in the public places. And we need the people who follow up with the dawah, and this is the most important thing. Perjuangan mereka tentu menjadi cerminan bagi kita yang hidup di negara mayoritas muslim. Surat Ar-Rahman ayat 13 kembali mengingatkan kita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?